Halo semuanya, balik lagi sama kita Holo Anime. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita Akame ga Kill Season 1 yang part keduanya. Jika kalian belum menonton part satunya, linknya saya taruh di kolom komentar. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk mendapat notifikasi dari video kami selanjutnya. Dan bantu kami untuk mencapai 1000 subscriber dalam bulan ini. Oke, langsung saja. Berikut adalah seluruh alur cerita Akame ga Kill Season 1 Part 2 versi Holo Anime. Setelah kematian bulat sebelumnya, Najenda pergi ke markas tentara revolusi untuk merekrut anggota baru. Di tempat yang berbeda, SD telah membentuk pasukan khusus baru dari pengguna Taigu yang bernama Jaegers. Shiryu yang telah membunuh Sele juga bergabung pada tim itu, dan juga adiknya Akame yaitu Kurome. Sedikit info, Taigu artinya adalah senjata kekaisaran. SD lalu mengadakan pertandingan untuk mencari kandidat yang kuat untuk dijadikan senjatanya kekaisaran, dan juga untuk mencari seseorang yang bisa membuatnya jatuh cinta. Tatsumi ikut berpartisipasi pada pertandingan itu dengan alasan nilai hadiah yang didapat pemenangnya sangatlah banyak. Tatsumi lalu memenangkan pertandingan itu. SD pun jatuh cinta kepadanya walau Tatsumi menolaknya. SD lalu mengajak Tatsumi ke kamarnya untuk mengobrol. Disinilah kesempatan Tatsumi mencoba memanfaatkan perasaannya SD untuk mengubah ideologinya terhadap kekaisaran, lalu bergabung pada pasukan revolusioner. Tentu saja SD menolaknya, tetapi itu tidak mengubah perasaannya terhadap Tatsumi. Scene berpindah, Tatsumi dijadikan anggota cadangan Jaegers. Di saat mereka menjalankan misi, Tatsumi mencoba kabur menggunakan Taigu zirahnya. Walau sempat ada kendala, untungnya kami berhasil menemukannya. Malam harinya, ilmuwan gila Jaegers yang bernama Stylist menaruh curiga pada Tatsumi dan ia menemukan Tatsumi, sekaligus persembunyiannya Night Rat. Poin pentingnya dalam penyerbuan Stylist ke markas Night Rat adalah Legenda kembali ke markas dengan membawa dua anggota barunya bernama Chelsea, yaitu wanita yang berkemampuan meniru seseorang. Dan yang satunya lagi adalah Susano. Ia bukanlah manusia, tetapi senjata kaisar tipe biologis. Meski begitu, Najenda tetap menganggapnya sebagai kaisar, bukan senjata. Stylist menyuntikkan cairan berbahaya yang membuatnya berubah menjadi monster raksasa. Lalu Akame mengayunkan pedangnya ke arah Stylist yang membuatnya terkena kutukan dan mati. Shiryu lalu mendengar kematiannya Stylist, membuatnya semakin benci terhadap pasukan pemberontak pemerintahan. Karena orang di sekitarnya selalu saja direnggut lagi dan lagi oleh orang yang ia anggap sebagai penjahat. Drama dari anime ini menarik sekali. Satu sama lain mereka menganggap dirinya lah yang paling benar. Pasukan khusus pemerintahan yaitu Jaegers, mereka menganggap Night Rat lah yang menjadi penjahatnya, karena itulah mereka berusaha melindungi negeri. Sedangkan Night Rat telah mengetahui kebusukan pemerintahan dan berencana akan membangun negeri yang baru. Ideologi, prinsip, dan tujuan mereka berbeda. Yang sama hanyalah keinginan yang sama-sama ingin membunuh satu sama lain. Scene berpindah. Semenjak bergabungnya Susano dan Chelsea, kini mereka menjalankan misi pertamanya lagi, yaitu ketika suku wilayah barat memberontak ibu kota untuk mendapatkan wilayah baratnya kembali yang dijajah ibu kota sebelumnya. Sedangkan tentara revolusioner memulai pemberontakannya dari arah selatan yang bergerak langsung ke ibu kota dan menghancurkan kekaisaran. Dan Night Rat memanfaatkan hal itu untuk menyerang ibu kota kekaisaran dari dalam untuk membunuh menterinya. SD lalu mendapatkan informasi bahwa anggota Night Rat mulai bergerak di dua titik yang berbeda, yaitu timur dan selatan. Sehingga SD membagi timnya untuk mengejar. Sayangnya itu hanya kecohan Najenda agar memisahkan SD dan beberapa anggota lainnya. Akame pun bertemu dengan adiknya yaitu Kurome, Taigu yang bisa menjadikan mayat seseorang menjadi boneka mayatnya. Lalu ia memanggil ke-8 boneka mayatnya itu. Leone sedikit lengah yang membuat tangannya terputus, tetapi ia dapat menghentikan pendarahannya. Dalam pertempuran itu, Susano menggunakan kekuatan terkuatnya dengan Magatama di dadanya yang menyerap daya hidup majikannya. Sehingga apabila 3 kali ia menggunakannya, maka konsekuensinya majikannya akan mati, yaitu Najenda. Boneka mayatnya Kurome kini hanya tersisa 2 boneka. Karena telah terpojok, Bols lalu meledakkan peledak yang ia bawa, lalu kabur dari tempat itu. Tetapi Bols dan Kurome terpisah. Tidak jauh dari kejadian ledakan itu, Chelsea membunuh Bols dengan menyamar sebagai anak kecil yang Bols bunuh saat insiden pembakaran satu desa yang terkena wabah penyakit. Tidak ingin membuang kesempatan untuk membunuh Kurome, Chelsea pun memutuskan untuk mengejar Kurome. Karena jika dibiarkan terlalu lama, ia akan menjadikan mayat seseorang lagi untuk menjadi bonekanya. Setelah mendapat informasi Chelsea dari Lubok, Tatsumi dan Akame pun diperintahkan untuk mencari dan membantu Chelsea. Chelsea menemukannya dan berhasil membunuh Kurome tepat di titik vitalnya menggunakan jarum panjang dengan menyamar sebagai Bols. Tetapi tak disangka ternyata Kurome masih belum mati. Efek dari doping yang didapatnya sejak kecil setelah diasuh pemerintahan.
Ia pun memerintahkan bonekanya untuk menyerang Chelsea, sehingga diakhiri dengan pemandangan ironis, yaitu kepalanya dipajang di tiang kota yang mana langsung disaksikan oleh Tatsumi saat mencari dirinya. Setelah kejadian itu, Kurome menjadi sakit-sakitan. Scene berpindah. Lalu keesokan malamnya, Tatsumi dan Main menyusup di ibu kota untuk mencari informasi yang mempermudah pemberontakan mereka nantinya. Tapi Seryu berhasil menemukan keberadaan mereka. Melihat hal itu, Seryu semakin marah. Tatsumi yang merupakan orang yang disukai Jenderal SD ternyata adalah anggota Night Red. Seryu pun menembakkan misilnya skala besar-besaran ke arah mereka. Mereka menghindar, namun di tengah jalan mereka dicegat Suzuka, yang merupakan sekutunya Seryu juga. Tatsumi pun melawan Suzuka, sedangkan Main menghadapi Seryu. Pertarungan hebat pun dimulai, yaitu pertarungan yang didasari balas dendam yang telah kehilangan orang berharga bagi mereka. Di tengah pertarungan itu ada percakapan yang sangat epik. Seryu mengatakan dengan tawa kecil jahatnya bahwa ia akan mengadili kejahatan dan membunuh Main, sama seperti temannya yaitu Sele dan Chelsea. Lalu Main pun menjawab, "Kau yang selalu saja berbicara tentang keadilan, tapi malah buta akan kejahatan Ogre dan juga Stylist, dan kau malah mempercayai mereka. Dengan tawamu yang barusan, tidak membedakan dirimu dengan mereka. Ternyata kau sama saja." Di tempat yang berbeda, Tatsumi berhasil mengalahkan Suzuka dengan menghancurkan bangunan di sekitar mereka yang membuatnya terkena reruntuhan bangunan. Lalu Main dan Seryu telah sama-sama mencapai batasnya. Zero pun juga tidak menyerah dan percaya akan tekadnya, yaitu keadilan tidak akan kalah. Lalu ia pun meledakkan diri dengan bom yang telah ditanamkan Stylist pada dirinya. Untungnya Tatsumi berhasil menyelamatkannya karena tidak ingin kehilangan orang yang berharga baginya lagi. Tanpa disadari, kini pun mereka menjadi sangat dekat. Lalu Main memberi janji pada Tatsumi untuk tetap hidup, untuk membicarakan satu hal ketika pertempuran ini telah berakhir. Scene berpindah. Lubok dan Tatsumi menyusup dan mereka bertemu dengan orang dalam pemerintahan yang di pihak Night Red, karena ia adalah anak dari penasihatnya yang mulia. Tetapi ayahnya dituduh oleh Menteri Ones berkhianat. Sedangkan yang mulia bodoh yang tidak mengerti apapun itu malah mengiyakan saja, sehingga ayah dan ibunya gadis itu dihukum bakar. Menteri Ones hanya menjadikan tuan muda kaisar itu sebagai bonekanya saja demi kepuasannya. Namun gerak-gerik Tatsumi dan Lubok pun ketahuan. Lubok pun melawan Shura, anak dari Menteri Ones. Sedangkan Tatsumi berhadapan dengan Budo, sang jenderal besar, Taigu pengguna listrik. Awalnya Shura berhasil membuat Lubok terpojok, tetapi Lubok membalikan keadaan. Tetapi Lubok mendapat tusukan gadis itu dari belakang. Shura memanfaatkan hal itu untuk memindahkan Lubok ke ruang waktu. Lubok tidak tinggal diam. Ia mengikat benangnya ke tubuh Shura, sehingga Shura ketarik dalam ruang waktu itu. Lalu Lubok membunuhnya dengan meramas jantung Shura menggunakan benangnya. Lalu mereka pun kembali ke dunia asal dengan terjatuh dari ketinggian. Apasnya benang Lubok telah habis. Di atas udara itu ia pun pasrah. Di samping itu ia telah mencapai batasnya. Lalu ia pun terbunuh terkena 6 tusukan tombak. Sedangkan Tatsumi terdiam kaku tak percaya melihat kenyataan temannya lagi dan lagi terbunuh dalam tujuan membersihkan negara ini. Lalu Tatsumi pun ditahan dan akan dijatuhi hukuman mati di depan publik. Esdet sempat menawarkan Tatsumi agar bergabung dengannya, karena Tatsumi menolak sehingga proses eksekusinya tetap dilaksanakan. Di tempat yang berbeda, Main ingin menyelamatkan Tatsumi seorang diri karena ia ingin membalas jasa Tatsumi yang telah menolongnya. Pada saat ia mengharapkan pertolongan ketika ledakan bom bunuh diri dari Seryu yang hampir mencelakai dirinya. Dan Main merasa Tatsumi juga pasti mengharapkan hal yang sama. Keesokan harinya, Esdet menjalankan upacara eksekusi itu. Namun tentu bantuan datang dari Night Red. Main bertarung melawan Budo dan membalaskan kematiannya Lubok. Tapi Main juga menerima serangan yang cukup serius dari Budo. Di samping itu, Susanoo menggunakan teknik andalannya lagi. Tetapi Esdet membekukan ruang dan waktu. Setelah terkena serangan itu, Susanoo dapat meregenerasi tubuhnya lagi dengan cepat. Ternyata Najenda memberikan energi kehidupannya lagi yang ketiga kalinya kepada Susanoo. Yang mana kita ketahui konsekuensinya, setelah menggunakan 3 kali pemilik Taigunya akan mati. Tapi kali ini Najenda tidak mengalami apapun. Setelah Tatsumi berhasil mereka amankan, Najenda pun memerintahkan untuk mundur. Susanoo mengulur waktu untuk melindungi mereka dengan penuh kebanggaan. Karena selama 1000 tahun sebagai senjata kekaisaran, baru sekaranglah ia merasakan bisa menikmati hidup bersama Night Red. Tak ada penyesalan sedikit pun. Tatsumi dan yang lainnya pun mundur membawa Main yang terluka. Tetapi Main sudah mencapai batasnya. Ia meminta untuk diturunkan. Tatsumi menangis melihat keadaan Main. Lalu Main akhirnya mengungkapkan perasaan cintanya kepada Tatsumi. Dan setelah itu menutup napas terakhirnya. Scene pun berpindah. Walaupun rekan mereka telah gugur dalam misi kali ini, mereka tetap harus melanjutkan misi penaklukan ibu kota kali ini.
Ibu kota pun dikepung pasukan pemberontakan dari berbagai arah. Shin pun berpindah. Akame menemui Kurome di sebuah gereja, tempat mereka dulu bersama-sama di sana, menjalankan misi demi misi yang sulit dengan kehangatan. Sampai akhirnya Akame mengkhianati kekaisaran. Hal itulah yang membuatnya harus membunuh kakaknya dengan tangannya sendiri untuk menyadarkannya. Seperti perasaan cinta yang dibungkus dengan keadilan. Dengan membunuh kakaknya, Kurome pun merasa kakaknya akan menjadi semakin dekat dan menjadi miliknya, yaitu menjadi boneka mayatnya. Di bawah langit yang gelap diiringi hujan itu, mereka saling beradu pedangnya, sampai pada akhirnya pedang Akame menembus ke dada lembutnya Kurome, yang membuatnya terbunuh oleh kakaknya sendiri. Akame pun menangis sekencang-kencangnya setelah Tatsumi menenangkannya. Cukup sampai di sini kita kehilangan sesuatu yang berharga. Shin berpindah. Netred telah mencapai misi terakhirnya, yaitu menghancurkan akar permasalahan kekaisaran, yaitu dengan menghabisi Menteri Ones. Tetapi di samping itu, Menteri Ones telah memperalat Yang Mulia untuk menggunakan senjata terkuat kekaisaran untuk menghancurkan pemberontaknya ibu kota. Kini anggota Netred tersisa hanya 4 orang. Mereka harus menyelesaikan ini semua dan membuat teman mereka yang telah gugur bisa tersenyum dengan tenang. Pasukan revolusioner dipimpin Najenda menyerang dari luar pagar, sedangkan Leone, Akame, Tatsumi menyusup dari dalam. Lalu mereka bertemuran anggota Jaegers. Ternyata Ren adalah orang yang juga menyimpan benci kepada pemerintahan ibu kota. Itu terjadi saat di kampung halamannya. Ia merupakan seorang guru, kemudian anak didiknya diculik dan dibunuh oleh seorang perampok. Tetapi ibu kota tidak menghitungnya sebagai tindak kejahatan, hanya karena kampung mereka miskin, sehingga negeri ibu kota mengabaikannya. Dari saat itulah ia menyimpan benci pada pemerintahan, tetapi ia merasa tindakan Netred terlalu banyak pertumpahan darah, dan ia mempunyai caranya sendiri untuk mengubah pemerintahan ini dari dalam. Leone lalu menghadapinya. Tatsumi dan Akame meneruskan perjalanan untuk bertemu dengan Menteri Ones, orang yang mengendalikan kaisar di ibu kota ini. Ia menghasut kaisar untuk menggunakan senjata terkuat Taigu, yaitu Shiko Taizar, senjata kaisar legendaris. Kaisar yang tidak mengerti apa-apa itu malah menyerang membabi buta sehingga rakyat pun terkena dampak ledakannya. Tatsumi berusaha menyadarkannya, tetapi ia tidak mengerti sedikit pun, lalu menyerang Tatsumi. Wave anggotanya Jaegers lalu menolong Tatsumi. Ia adalah anggota pemerintahan, tetapi ia menganggap dirinya sebagai tentara kekaisaran, yang mana perannya tentara adalah untuk melindungi orang yang kesusahan. Tatsumi telah melalui berbagai kesedihan, ia memikul perasaan teman-temannya. Lalu Tatsumi pun meluapkan amarahnya, Taigu zirahnya pun berevolusi. Tatsumi berhasil menumbangkan Shiko Taizar, dirinya telah mencapai batas. Tetapi ia tidak menyadari, jatuhnya Shiko Taizar akan menimpa kota dan rakyat-rakyat yang tidak bersalah. Sehingga Tatsumi memaksakan dirinya lagi untuk menahan robot raksasa itu, sambil menyandang rasa sakit dari darah yang terkeluar dari luka-lukanya. Lalu ia pun mati di pelukannya Akame, dengan mengingkari janjinya untuk tetap terus bertahan hidup. Esdet yang mengetahui Tatsumi telah mati, dari hati kecilnya yang paling dalam ia meluapkan emosinya kepada siapapun di sekitarnya termasuk Akame. Esdet terlalu kuat, Akame lalu melukai dan memberi kutukan pedang Murasamenya kepada dirinya sendiri, sekalipun ia harus membiarkan sisi manusianya diambil alih. Dalam pertarungan itu tangan Esdet terputus. Di saat Akame ingin segera menghabisi Esdet, Esdet menggunakan teknik pamungkasnya lagi, dengan membekukan ruang dan waktu. Lalu ia menusuk Akame yang berada di depan matanya. Ternyata itu hanyalah sebuah bayangan. Akame berada di atas Esdet dan berhasil mengayunkan pedangnya ke arah Esdet, yang membuatnya langsung sekarat. Mengetahui dirinya telah sekarat, Esdet lalu mendekati Tatsumi yang telah mati dan mengajaknya untuk mati bersama dalam bongkahan esnya. Di tempat yang berbeda, Leone berhasil membunuh Menteri Ones, tetapi Taigu miliknya telah dihancurkan Menteri Ones, sehingga ia menerima luka tembakan di sekujur perutnya. Shin berpindah. Leone menemui Akame menggunakan jubah untuk menutupi lukanya. Dengan kebebasan dan terciptanya dunia yang baru ini, maka Netred pun dinyatakan bubar. Lalu Leone pun pamit mengucapkan selamat tinggal pada Akame. Setelah berjalan cukup jauh, Leone tidak sanggup menahan rasa sakitnya itu, lalu ia pun juga mati. Sehingga yang tersisa hanya Akame dan Najenda, yang mewakili senyuman teman-temannya yang telah gugur untuk mewujudkan dunia baru. Nah, itulah seluruh alur cerita Akame ga Kill Season 1 part keduanya versi Holonime. Tinggalkan jejak kalian dengan like dan komen sebagai bukti bahwa kalian pernah hidup dan pernah di sini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.